Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Muftihatul Khairia. Saya dari PGMI 2A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Sunan Gresik atau biasa dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana sih sejarah dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim? Ingin tahu bagaimana sejarahnya? Simak video ini sampai selesai. Dadah, selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada biografi Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim lahir pada sekitar abad ke-14. Tanggal pasti kelahirannya tidak begitu jelas, namun diperkirakan ia lahir di Samarkand, sebuah kota di Uzbekistan yang pada masa itu merupakan bagian dari wilayah Persia. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur, Indonesia, dan menjadi salah satu situs sejarah penting di daerah tersebut. Setelah tiba di Jawa, Maulana Malik Ibrahim menetap di daerah Gresik. Di sana ia aktif berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Sunan Gresik menjadi pusat aktivitasnya dan menjadi tempat tinggalnya hingga akhir hayatnya. Sunan Gresik yang dikenal juga dengan nama Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi adalah keturunan Ali Zainal Abidin dan cucu Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan wali pertama di Jawa dan memulai misi dakwah Islam pada zaman Majapahit sekitar tahun 1379 Masehi. Sunan Gresik menetap di Gresik dan mengajarkan agama Islam sampai akhir hayatnya pada 12 Rabiul Awal atau 822 Hijriah atau disebut dengan 8 April 1419 Masehi. Meskipun asal-usulnya masih diperdebatkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa ia berasal dari Turki. Sementara yang lain menyatakan bahwa ia berasal dari Kahtan, Persia, seperti yang tercatat pada prasasti makamnya. Selain sebagai seorang ulama, Sunan Gresik juga dikenal sebagai seorang penasehat raja, pendidikan para pangeran, dan dermawan bagi fakir miskin. Makamnya di Desa Gapura, Gresik masih banyak diziarahi masyarakat karena peran pentingnya dalam menyebarkan Islam di Jawa. Ia dianggap sebagai tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa dan dihormati sebagai ayah dari Wali Songo. Yang kedua yaitu ada silsilah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Silsilah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menunjukkan asal-usulnya yang berkaitan dengan keturunan bangsawan dan ulama. Berikut adalah penelusuran silsilahnya yang banyak diakui dalam sejarah. Yang pertama yaitu ada asal-usul dan keturunan. Maulana Malik Ibrahim dipercaya berasal dari keluarga bangsawan di Gujarat, India. Menurut beberapa catatan, ia adalah seorang keturunan dari seorang ulama besar yang memiliki garis keturunan sampai ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain, cucu Nabi. Yang kedua yaitu ada ayah. Ayah Maulana Malik Ibrahim diyakini bernama Barakat Zainal Alam. Barakat Zainal Alam adalah seorang ulama besar yang memiliki pengaruh kuat dalam penyebaran Islam di Gujarat. Yang ketiga yaitu ada anak dan keturunan.
Sunan Gresik memiliki dua putra yang juga berperan penting dalam menyebarkan Islam di Jawa. Yang pertama yaitu ada Maulana Ishaq. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam menyebarkan Islam di Jawa Timur dan sekitarnya. Yang kedua yaitu ada Maulana Maghribi. Informasi tentang Maulana Maghribi kurang terdokumentasi, tetapi dia juga dianggap sebagai salah satu penyebar Islam di Nusantara. Yang keempat ada konteks dengan Wali Songo. Sunan Gresik dianggap sebagai pelopor dari Wali Songo, kelompok 9 wali yang terkenal dalam sejarah Islam di Jawa. Keturunan dan murid-muridnya melanjutkan misi dakwanya sehingga mempengaruhi penyebaran Islam di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu ada karya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim lebih dikenal sebagai penyebar agama Islam di Jawa daripada sebagai penulis. Tidak ada catatan pasti mengenai buku atau karya tulis yang ditinggalkannya. Karyanya lebih terlihat dalam bentuk dakwah, pendidikan, dan peran sosial di masyarakat. Namun, beberapa kontribusi pentingnya yang dapat dianggap sebagai karya, yaitu yang pertama, pendirian pesantren. Sunan Gresik mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama Islam bagi masyarakat sekitar. Pesantren ini mengajarkan ajaran Islam, akhlak, dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Jawa, sehingga menyebarkan pengetahuan dan pemahaman Islam secara luas. Yang kedua yaitu ada metode dakwah. Metode dakwah Sunan Gresik yang damai dan bijaksana juga bisa dianggap sebagai karya besar. Ia mengajarkan Islam melalui contoh perilaku yang baik, pendekatan personal, dan melalui kegiatan sosial dan ekonomi seperti perdagangan. Yang ketiga yaitu peran dalam sosial dan ekonomi. Sunan Gresik memperkenalkan sebagai inovasi dalam pertanian dan perdagangan. Ia memperkenalkan sistem irigasi yang lebih efisien dan berbagai teknik bercocok tanam yang membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat yaitu ada penyebaran Islam. Penyebaran Islam peran pentingnya dalam menyebarkan Islam di Jawa dan mempengaruhi banyak orang untuk memeluk agama Islam dalam karya terbesar Sunan Gresik. Keturunan dan murid-muridnya melanjutkan dakwanya sehingga ajaran Islam semakin meluas. Yang keempat yaitu ada kelebihan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim memiliki banyak kelebihan yang membuatnya dihormati sebagai salah satu wali songo dan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Beberapa kelebihan utamanya yaitu ada 1. Pendekatan dakwah yang bijaksana. Sunan Gresik dikenal menggunakan pendekatan yang damai dan juga bijaksana dalam menyebarkan Islam. Ia tidak memaksakan ajaran agama, melainkan mengajarkan melalui contoh perilaku baik dan juga dialog yang
terbuka dengan masyarakat. Yang kedua yaitu ada pendirian pesantren. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah mendirikan pesantren di Gresik. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam yang penting, memberikan pendidikan agama dan umum kepada masyarakat, serta melahirkan banyak ulama dan juga tokoh agama. Yang ketiga ada inovasi sosial dan juga ekonomi. Sunan Gresik memperkenalkan berbagai inovasi dalam bidang pertanian dan juga perdagangan. Ia membantu masyarakat setempat dengan memperkenalkan teknik irigasi yang lebih baik dan juga metode bercocok tanam yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang keempat yaitu ada integrasi budaya. Sunan Gresik mampu mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Hal ini membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa, karena mereka tidak merasa kehilangan identitas budaya mereka. Yang kelima yaitu ada keteladanan pribadi. Sunan Gresik dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia, sabar, dan juga rendah hati. Keteladanan pribadinya menarik simpati banyak orang dan membuatnya dihormati, tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial. Yang keenam yaitu ada jaringan dakwah yang kuat. Sebagai salah satu wali Songo, Sunan Gresik membangun jaringan dakwah yang kuat. Murid-murid dan keturunannya melanjutkan dakwahnya di berbagai wilayah yang memperluas pengaruh Islam di Nusantara. Yang ketujuh yaitu ada peninggalan sejarah dan spiritual. Makam Sunan Gresik di Desa Gapura, Gresik menjadi salah satu tempat ziarah penting. Ini menunjukkan pengaruh dan penghormatan yang terus berlanjut hingga saat ini terhadap jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim seperti tokoh sejarah lainnya tentu memiliki sisi yang bisa dianggap sebagai kekurangan atau tantangan yang dihadapinya. Namun, karena beliau adalah tokoh yang sangat dihormati dan banyak cerita tantangannya didasarkan pada legenda dan tradisi lisan, kekurangan-kekurangan ini jarang didokumentasikan secara eksplisit. Beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan adalah yang pertama yaitu kurangnya dokumentasi tertulis. Tidak ada bukti tertulis yang jelas mengenai ajaran atau metode dakwah Sunan Gresik yang ditinggalkannya dalam bentuk buku atau naskah. Hal ini sulit bagi sejarawan untuk memahami detail metode dan ajaran spesifik yang diajarkannya. Yang kedua yaitu ada legenda dan mitos. Banyak cerita tentang Sunan Gresik yang bercampur dengan legenda dan mitos, sehingga sulit untuk memisahkan fakta sejarah dari cerita rakyat. Ini bisa menimbulkan kebingungan dan mengamburkan penilaian objektif tentang kehidupannya. Yang ketiga yaitu ada konteks sosial dan juga budaya. Dalam proses penyebaran Islam, ada kemungkinan bahwa
terjadi konflik budaya atau ketegangan dengan tradisi lokal yang sudah ada sebelumnya. Meskipun pendekatan Sunan Gresik cenderung damai, perubahan sosial dan agama yang dia perkenalkan mungkin tidak selalu diterima dengan mudah oleh semua masyarakat. Yang keempat yaitu ada penerimaan masyarakat. Tidak semua upaya dakwahnya mungkin berhasil sepenuhnya. Seperti banyak tokoh agama lainnya, pasti ada tantangan dalam menghadapi masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan dan juga tradisi lamanya. Yang kelima yaitu ada kurangnya informasi pribadi. Informasi pribadi tentang kehidupan Sunan Gresik, termasuk keluarganya, seringkali tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga membuat penilaian terhadap kepribadiannya menjadi terbatas. Yang terakhir yaitu kepemimpinan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, ditandai oleh berbagai karakteristik yang membuatnya menjadi tokoh berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa dan dihormati oleh masyarakat. Beberapa aspek kepemimpinannya yang menonjol yaitu yang pertama, adanya pendekatan damai dan bijaksana. Sunan Gresik menggunakan pendekatan yang penuh hikmah dalam berdakwah. Ia tidak memaksakan ajaran Islam, melainkan menyampaikannya dengan cara yang damai, bijaksana, dan juga penuh kesabaran. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat yang awalnya memiliki kepercayaan dan tradisi yang berbeda. Yang kedua yaitu pendidikan dan pembinaan. Ia mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup yang berguna bagi masyarakat. Kepemimpinannya dalam bidang pendidikan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga yaitu inovasi sosial dan juga ekonomi. Sunan Gresik memperkenalkan berbagai inovasi dalam bidang pertanian dan juga perdagangan yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, ia memahami pentingnya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu ada integrasi budaya. Kepemimpinan Sunan Gresik ditandai dengan kemampuannya mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Hal ini membuat ajaran Islam tidak terlihat asing dan lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan budaya yang kuat. Yang kelima yaitu keteladanan pribadi. Sunan Gresik memimpin dengan memberikan contoh melalui perilakunya sendiri. Ia dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia, sabar, rendah hati, dan juga penuh kasih sayang. Keteladanan ini menjadikan panutan yang dihormati dan diikuti oleh masyarakat. Yang keenam yaitu jaringan dan pengaruh. Sebagai salah satu wali Songo, Sunan Gresik memiliki jaringan dakwah yang luas. Murid-murid dan keturunannya melanjutkan misi dakwahnya, memperluas pengaruh di berbagai wilayah.
Kepemimpinannya menciptakan basis yang kuat untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Yang ketujuh yaitu peninggalan spiritual dan sejarah. Kepemimpinannya meninggalkan warisan spiritual yang kuat yang masih dihormati hingga hari ini. Makamnya di Gresik menjadi salah satu tempat ziarah terpenting, menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap kontribusinya dalam menyebarkan Islam. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu Sunan Gresik atau biasa dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Dia adalah bagian dari Wali Songo yang memainkan peran besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Uzbekistan pada abad ke-14 dan kemudian menetap di Gresik, Jawa Timur, di mana dia berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Kontribusinya membentuk fondasi keagamaan dan budaya Islam di Jawa. Dan makamnya di Gresik tetap menjadi tempat ziarah yang penting hingga saat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.